dalam minggu depan ini untuk proses mediasi bersama papanya gitu. Jadi saya bilang saya mau datang, tapi saya kebetulan harta gono gini yang nggak ada. Jadi perlu dijelaskan ya. Mungkin selama ini hanya rumah satu saja, tapi itu dalam KPR ya. Jadi sisanya nggak seberapa, itu pun atas nama Dena kebetulan. Tapi itu udah dibagi dua. Jadi sisanya itu. Cuma rumah ya? Rumah, iya. Jadi sisanya dibagi dua. setelah bercerai pun saya harus cari rumah sendiri gitu. Rumah. Tidak disediakan rumah ya oleh yang bersangkutan, harus cari rumah sendiri, harus ya semuanya sendirilah gitu loh. Untung masih ada. Untung Ibunya, masih ada mama. Jadi anak-anak begitu rumah kejual ditarik semuanya. Iya. Berarti rumah yang selama ini ditempati dijual lagi ya? Iya, dijual. Karena itu ada proses KPR-nya. Jadi sisanya bagi dua, itu aja. Jadi kita nggak ributin harta gono gini sih sebetulnya, karena nggak ada harta gono gini yang material ya. Iya, itu. Berarti kalau perihal biaya sekolah dan yang lain mungkin akan bersama tim kuasa hukum akan membicarakan sama pihak Kak Ijo atau seperti apa? Ya ini dia. Jadi saya juga udah komunikasi sama tim kuasa hukum saya dari pihak dia kan ada melaporkan ya ke LPAI gitu. Kemudian udah sempet lah dari bulan lalu saya bilang ya oke, saya akan datang tapi pada saat saya sudah beres urusan soal ini gitu kan. Kemudian juga diundang dalam minggu depan ini untuk proses mediasi bersama papanya gitu. Jadi saya bilang saya mau datang tapi saya mau dia juga ada gitu loh ya. Seperti itulah Mbak, membahas soal biaya anak, membahas juga mengenai akses ya gitu loh. Karena menurut dia saya kesulitan memberikan akses. Jadi saya bilang saya tidak pernah kan selama ini tiap bulan pasti selalu pergi sama papanya. Jadi di mana saya menutup akses tuh di mana? Sedangkan saya aja punya 3 nomor tapi 3-tiganya itu akses WhatsApp-nya diblok. Jadi anak-anak juga agak kesulitan kan untuk hubungin papanya. Kita harus hubungin melalui tantenya, harus lewat sahabatnya baru yang dia telepon ke saya gitu. Seperti itu sih gitu. Mbak, jadi dengan status sekarang yang sudah berubah, sudah siap Mbak untuk membangun mendidik anak sendiri Mbak? Sudah sejak ke awal. Ya mau nggak mau ya, tidak ada Sejak pilihan awal. lain kan ya gitu loh. Jadi saya selalu bilang ke anak saya, mama nggak akan pernah ninggalin kalian gitu loh. Maksudnya saya tahu ini hal yang berat buat mereka. Kita sempet ya nangis berempat gitu malam-malam karena mungkin anaknya lagi lagi kangen dengan kondisi kita berlima gitu loh. Nggak ngerti kenapa mama papa tuh mesti nggak baik-baik aja, bilangnya gitu ya, bukan berantem gitu loh. Ya saya bilang ya ini harus terjadi, tapi ya mama sama papa tidak akan pernah dalam satu rumah lagi, tapi mungkin nanti kalau pergi berbarengan ya doa aja, mungkin itu akan terjadi. Itu sih nggak gampang sih buat saya sih. Saya udah bisa melalui ya, buat anaknya sih yang terutama yang kecil. Terakhir jalan-jalan sama anak kapan? Berlima atau berlima ya. Udah agak lama ya, tahun berarti 2021 lah ya, sebelum gugat Samjakai. Iya. Saya berarti kayak rapi berlima ya, kita jalan berlima gitu. Tambah maksudnya ya sebagai Ya buat sahabat, anak sebagai pasti teman, ya buat anak pasti, karena perasaan nyaman anak itu kan yang harus kita jaga. Oh kita sudah selesai hubungannya tapi kan tidak ada nih namanya bekas anak, bekas bapak, kan nggak ada kan. Mungkin suatu saat setelah bereda sudah adaptasi semuanya bisa begitu demi anak-anak. Maaf, dengan adanya kasus Kak Dena ini mungkin jadinya seperti apa sih Ma karakter pasangan yang nantinya direstui oleh mama dan keluarga untuk Kak Dena suatu saat nanti? Yang apa? Ya tentunya sekarang ini yang bukan yang terbaik ya, yang bisa menerima dia apa adanya, terutama ya kan itu aja, dengan yang Seiman. yang tentunya yang seiman lah, karena perbedaan itu ternyata agak repot juga untuk anak-anak begitu sedikit ya ada ininya. Jadi ya itu aja nantinya. Udah Kalau gitu aja. Harus detail loh katanya kalau doa. mungkin jadi karena artis lagi Pak atau gimana? Enggak lah,
ya enggak lah ya. Ya kita bagaimana Allah nanti menentukan aja ya. Kita nggak terlalu ini sekali ya menentukan ini. Makanya sekarang harus menjaga dia, harus menjadi wanita yang baik supaya mendapatkan suami yang baik, itu aja. Apakah nanti mama sendiri yang akan mencarikan? Khawatir. Ya, menjaga pada sekarang, menjaga terus. Pasti Menjaganya itu lebih ketat sekarang Di-filter. malahan. Dan dia juga karena dia mempunyai sekarang statusnya seperti single kayak begini, itu attitude-nya harus lebih dijaga, harus dijaga. Jadi dia agak repot, kayak lebih seperti waktu dulu gadis, lebih parah lagi di mama menjaganya. lebih posesif. Lebih posesif karena menjaga image-nya itu harus dijaga banget gitu ya, jangan sampai ini. Karena itulah saya ingin dia dapat suami yang baik. Kalau dia tidak jadi wanita yang baik, tidak akan dapat suami yang baik. Gitu. Mama kan 24 jam bersama cucu ya. Ya. Artinya memberi pengertian sama mereka seperti apa? Kalau Kak Dena mungkin dari awal juga sudah Ya. ada pendekatan. Ya. Nah, dari mama sendiri ke anak-anak ke cucu gimana? Waduh, setiap saat itu diberikan ini bahwa anak-anak itu sekarang mama sama papanya berpisah karena Ada 2 rumah, udah gitu beda ya. berbeda rumah. Tapi kalian tidak akan tetap papahnya adalah tetap sama, tetap papahnya, mamanya juga. Cuman yang beda, papahnya kamu itu udah gak mencintai mama kamu lagi, ya kan? Jadi dia jadi terpaksa sudah mencintai yang lain. Jadi terpaksa dia harus berpisah spill gitu, banget anak-anaknya, begitu. Malah Benar kan? di-spill. Mencintai yang lain. Jadi dia terpaksa meninggalkan mamahnya. Ya Emma Cinta katanya yang jadi hilang. jadi keluarga Frizi jadi hancur ya Emma ya. Iya, tapi kalian harus tetap ini. Nah, sekarang misalnya ada informasi, kita ajarin dia di dalam ini kan sekarang secara negara dia tuh statusnya kan Islam semuanya. Tapi kalau bapaknya sekarang sudah misalnya ada diajak dia ke gereja, nah kita biarin. Saya bilang ke ini nggak apa-apa. Kamu belajar asal dapat ilmu yang pelajaran yang baik, semuanya segala macam, silahkan ambil. Di rumah kita ajari sesuai dengan keyakinan kita. Tapi dia nanti akan menentukan, memilih siapa yang akan menjadi idol panutan dia. Kalau ibunya lebih baik, ya menjalankan ibadahnya baik segala macam, pasti anak-anak akan ikut ibunya. Begitu juga kalau bapaknya nanti bisa menjadi panutan, gimana? Mungkin bisa ikut bapaknya. Silahkan kalau sudah nanti menjelang dewasa. Gitu. Tapi anak-anaknya sangat sedih nggak? Nggak. Saya suka tanya, kamu bahagia nggak di sini? Bahagia, karena memang dia hangat gitu. Kita berikan suasana yang hangat sekali kepada cucu-cucu ini. Jadi kedepannya untuk kepercayaan dijelaskan ya Mas dan Kak. Ya sekarang pokoknya kita mengajarkan budi pekerti yang baik. Pekerti yang baik. Gitu. Secara negara memang masih tetap sesuai itu ya dengan keyakinannya karena semua nanti kalau sudah besar sekali udah dia bisa menentukan sendiri kata penyanyi nggak bisa apa-apa, silahkan siapa yang menjadi panutannya dia gitu. Kalau ya, itu aja. Mama, ketika cucu sedang kondisi mengalihkannya seperti apa sih? Misalnya pengen ketemu atau ngebahas soal papanya, Ya. mengalihkannya seperti apa? Untuk yang 2 itu hampir nggak ada ya. Masalah dia itu kepengen ketemu atau gimana ada. Yang kecil ada sedikit-sedikit yang kecil ini. Tapi kalau misalnya dia itu kita bilang kalau bagian papa kamu harus ini. Saya suka bersyukur papa kamu tuh masih sayang sama kamu, masih kepengen ketemu, masih ngajak kamu berangkat. Itu bagus sekali gitu. Dan saya memang maunya anak-anak itu tidak kehilangan figur bapaknya gitu kan. Jadi kita izinkan. Cuman ada kadang-kadang memang anaknya lagi sakit, lagi nggak mau. Nah itu kalau lagi kayak begitu dipaksa marah anak-anak ini. Tapi nanti bapaknya marah kalau anak-anaknya nggak mau ikut kan ya. Nah jadi seperti ini harus kita nanti akan bicarakan dengan ini. Kalau anak-anak lagi nggak mau pergi, nggak mau bagaimana. Nanti kalau kita paksa-paksa dia sepertinya merasa tidak nyaman ya. Tidak nyaman, dia merasa ini. Memang saya merasakan lah sedikit ada kepada cucu-cucu ini mesti lebih ekstra lagi perhatian. Karena perpisahan itu Nggak pasti menyenangkan. dampaknya luar biasa kepada anak-anak. Mbak Dena, Nah, ini kan sudah menjadi single mom ya. Mungkin apa sih yang membuat Kak Dena sebagai support system untuk diri sendiri sebenarnya sih Kak? Ya pastinya
pastinya buat aku ya pasti ada kehadiran mamah ya gitu loh ya, syukur alhamdulillah karena aku masih punya orang tua kan gitu loh, jadi yang support aku. Nggak kebayang Mbak kalau aku nggak ada mamah bagaimana gitu kan, pada saat kemarin rumah dijual terus kemana nih gitu kan, bawa anak 3, aduh ya ampun, itu dia sih, makanya kita mesti itulah gitu loh. Terus selain mama ya pastinya juga karena keluarga kan, keluarga besar, sepupu-sepupu tuh semuanya tuh setia nungguin, nemenin ke persidangan, itulah buat saya sih support itu ya, teman-teman juga. Jadi saya tuh orangnya kebetulan suka cerita gitu loh, jadi saya suka cerita, saya suka apa namanya tukar pikiran. Jadi saya bukan tipe yang kayak diem terus pusing sendiri, enggak, saya sharing aja gitu loh. Terus makanya kenapa juga sama tim lawyer juga selalu komunikasi gitu loh, selalu ini gitu sih, support sistemnya sih itu ya. Mbak Dena yang terakhir mungkin terkait ini kan Arif udah cukup. mungkin mau Ya, ya. umroh. Ya, ya. Bisa dipegang gitu. Iya, insya Allah aku akan berangkat umroh nih teman-teman gitu loh. Kemungkinan ya dalam waktu dekat ini, dalam bulan ini ya semoga dilancarkan. Kebetulan kan memang dipercaya menjadi brand ambassador dari travel ini gitu kan. Jadi mungkin kita akan berangkat sih gitu. Jadi ya semuanya beneran deh, asli. Saya juga kadang-kadang agak merinding ya gitu loh. Tahun lalu tuh saya bilang, "Duh, Mah, aku pengen umroh deh gitu, pengen umroh gitu loh." Tapi ya tiba-tiba ada dari Royal Emerald ini menawarkan aku menjadi brand ambassador, kok satu persatu doaku tuh terjawab gitu loh ya, syukurlah seperti itu. Nanti siapa aja Mbak Dena yang umroh? Oh enggak, kebetulan aku sama jemaah yang lain, karena kan aku nggak bisa ninggalin anak-anak. Kalau misalnya mamahku bawa ya kita bergantian, kalau lagi mau liburan atau lagi mau ibadah aku gantian sama mama, karena anak-anak siapa yang jaga gitu sih. Mbak Dena, kabar berita yang kayaknya mengejutkan juga nih, rencana mau menggunakan hijab. Oh iya. Ya. Mama. Oh, kalau saya sih mau banget. Seneng gitu banget. kan. Di keluarga kami itu cuma tinggal beberapa orang yang nggak pakai jilbab. Hampir semuanya sudah berjilbab. Nah, Dena pelan-pelan gitu. Dari awal saya sebenarnya mulai tertutup dulu deh, kita semuanya ya. Yang inginkan itu. Jadi nanti kalau ini sekarang udah kebetulan bisa jadi brand ambassador ini kan mau nggak mau dia akan Merubah penampilan. merubah penampilannya. Sekarang udah bergantian. Udah belajar lah. Sudah belajar Belajar. gitu semuanya udah belajar. Alhamdulillah. Doa Seneng ya Mama ya? Oh, senang. Gimana dari Kak Dena dulu tanggapannya? Iya, dia cantik loh kalau pakai jilbab. Kata Ya aku ibunya. seneng sih ternyata. Kalau aku posting aku pakai hijab gitu, wow, kok likes-nya banyak, yang komen banyak banget, seru, rame gitu kan ya. Jadi aku seneng sih, antusias masyarakat ya, teman-teman yang followers aku tuh kayaknya excited gitu kalau aku berhijab gitu. Jadi aku juga makin happy, seneng juga gitu. Tapi terlepas dari itu, sejujurnya aku juga kepengen tuh dapat hidayahnya itu loh Mbak. Jadi saya sampai bilang udah, saya pengen doa di tanah suci, semoga pulang dari sana saya dapat hidayahnya, mungkin nggak mau dilepas lagi gitu loh. Jadi saya pengen punya cerita pada saat saya berhijab tuh hidayahnya tuh seperti apa ditunjukkannya gitu sih. Kalau bagi saya Bukan juga karena ada. biar bikin mama happy ya. Ini juga merupakan satu jawaban ya. Selama 9 tahun pernikahannya dia kan orang abu-abu mengenai mengenai ini Iya. ini ada. Nah, sekarang kita balasnya, jawabnya ini adalah dengan satu, perceraian ada di PA, ya kan? Itu. Nah, kalau orang pintar kan tahu kalau di PA tuh pasti apa gitu. Nggak usah pasti ngomong apa-apa, ya kan? Kemudian sekarang kita ibunya ini, kemudian sekarang diberangkatkan ini. Jadi nggak usah banyak ini, kita jawab satu-satu tentang itu. Ya kan, kalau orang pintar tahu kan kalau di PA di mana. Berarti semua persyaratannya sesuai begitu, itu aja. Kita tidak semoga setelah ini stoplah itu yang namanya gonjang-ganjing di luar yang tidak demi cucu-cucunya. Kalau memang dia itu merasa itu adalah keluarganya, stop gitu semuanya supaya nih cucu-cucu biar berkembang dengan baik gitu. Kami yang mengurus dia, kami yang menjaga mereka. Ya walaupun kita nggak peduli ya apa yang mau dikatakan A B C D gitu ya, kita nggak peduli lah, agak ya bodo amat gitu. Tapi ya semoga dengan kita kan udah selesai nih urusan perceraiannya, udah ya, maksud saya jangan ada lagi nih saling menjatuhkan atau menjelek-jelekan saya atau apa ya Maya. Jadi semoga kami itu keluarga udah tidak beres boleh kan, sama gitu. sekali membalas apapun juga mengenai itu. Kita nggak usah melawan hal-hal
kita nanti kita lihat buktikan saja dengan apa kita sendiri. Jadi kita memang diminta keluarga semua, ibunya siapanya itu nggak boleh ada yang membalas apa yang di luaran seperti apa. Wah, abang-abang nih, ini kan sepertinya yang di sana terlihat belum masih puas ya dengan hasil. Mungkin ada manuver apa nanti, ada bantahannya dari kedua abang-abang nih. Emang belum puas dia? Belum puas. Kan yang udah-udah begitu, selalu ada. Selalu aja. Enggak sih, saya harap Serang. sih apa ya, tunduk sama putusan lah ya. Ya harapan tunduk sama putusan, laksanain isi putusan, Ya, gitu. Menjadi orang tua yang bertanggung jawab, betul. selalu sayang sama anak-anaknya, melupakan masa lalu yang sakit ya, yang saling menyakiti, gitu. Berpikiran ke depan untuk tetap merawat anak-anaknya, udah sama-sama ngelupain yang lalu lah. Saling bekerja sama lah Bekerja sama lah. untuk co-parenting yang bagus. Iya. Nah, kemarin-kemarin kan mereka mempersoalkan hak adona. Ada lah. Ada nak. Kan udah ada di putusan, kan udah jelas kan itu. Ya, artinya mereka masih belum puas. Artinya tidak menerima dengan Keberatan lah ya. keberatannya itu. Gimana menanggapinya? Kan keberatannya sudah sampai kasasi. Sampai kasasi sekarang. Udah selesai, udah diputus, udah inkrah. Apalagi yang diberatin. Ini cuma masalah gimana caranya jadi orang tua yang baik, bijaksana, tanggung jawab, Bertanggung terus jawab ya. melaksanakan isi putusan. Udah itu aja sih. Nah, kalau ada hal yang dari 5 salah satunya tidak dilaksanakan, mungkin hukumannya seperti apa? Yang pasti kalau hukumannya nggak usah jauh-jauh ya, kita ngomongin hukuman gimana cara ngelaksanain eksekusi pengadilan ya, moralnya aja. Kalau nggak ngelaksanin putusan pengadilan, ada pertanyaan kan, jadi orang tua yang bertanggung jawab apa enggak? Udah itu aja dulu. Gitu. Kalau nggak puas dengan putusan kayak begitu, dengan putusan moral yang seperti itu nggak dianggap sebagai orang tua yang bertanggung jawab, ya susah udah ya orangnya kayak gitu. Tapi enggak lah, saya harap, saya yakin dia jadi orang tua yang bertanggung jawab. Ya. Sudah masa ini selesai, sudahlah. Udah. Baik lagi. Oke. Bang, dengan abang Ibnu Ali Tindri. Nanti saya kasih. Oh iya boleh. Ibnu Ali Tindri. Oke. Ibu Neni, NENNY. NNY. Iya. perjuangan Kadena memperjuangkan hak anak-anak seperti apa sih Mama melihatnya? Waduh, kita tuh nggak apa namanya tuh nggak nyangka bahwa seberat ini juga ya kita ini kan sekarang. Tapi kami yakin dengan apa kita selama ini memang sejak anak-anak itu lahir segala macam saya tuh udah terlibat banget sejak dari mulai kehamilannya mereka, melahirkan mereka, semua tuh terlibat terus. Kebetulan kan kami dari keluarga yang lengkap gitu ya, jadi ngurus semuanya sama mereka. Jadi ya anak-anak sudah deket banget sama kita. Jadi itu aja yang kita lindungi itu anak-anak saja gitu gini. Cuman kalau soal masalah perpisahan ini memang ini kayaknya sih sudah nggak bisa dipertahankan lagi karena memang sudah ditanya pun juga udah nggak bisa. Masalahnya pihak yang sebelahnya udah beralih ke lain hati kan, jadi nggak bisa diapa-apakan lagi. Seperti itu sudah nggak bisa dipertahankan gitu kan ya. Mama sangat memperhatikan cucu-cucu banget. Ya. Tidak ingin ada pemberitaan-pemberitaan yang nantinya berdampak ke cucu-cucu. Ya, moga-moga itulah yang kita harapkan. Jangan sampai nanti jejak digital itu mengganggu ke anak-anak gitu kan semuanya. Stoplah itu semuanya gitu kan. Yang penting kalau memang merasa itu keluarganya, cucunya, ayo kita anak-anak tuh kita besarkan dengan sebaik-baiknya, dengan suasana yang bagus kayak gimana gitu ya. Kami ini kalau sebagai manusia yang orang tua atau gimana itu kan inginnya yang terbaik ya bagi mereka. Nah, mereka bapaknya, saya aja merasa bahwa bapaknya masih mau ngurus anak-anaknya, mengambil itu udah berbahagia banget. Supaya anak-anak mendapatkan figur bapaknya terus. Mengenai mau dibawa kita nggak biarkan aja mereka itu juga supaya jangan terlalu pusing gitu ya mereka anak-anak itu. Mungkin pria-pria yang mendekati Kadena saat ini Saat ini belum.
Kan tadi sudah saya katakan, Dilarang memang. saya katakan jangan dulu jaga anak-anak. Dan ini kan baru inkrah keluar. Kalau menurut saya kan belum inkrah itu dia masih statusnya kan masih belum masih istrinya, masih istri seseorang, ya kan? Nah setelah inkrah sekarang dia baru sah dia sebagai single, ya kan? Nah itu baru boleh. Nanti silahkan kalau ada yang maju, yang ada gimana yang baik, tapi tidak terlalu cepat-cepat lah, nggak terlalu dikejar. Itu aja.